Ya, itu di Elena sudah ada untuk materi hari ini. Nanti bisa di-download. Mungkin nanti kalau mau dilihat di rumah. Dan ini juga coba saya rekam untuk kuliah hari ini, sehingga nanti bagi yang hari ini mungkin pas tidak bisa hadir, karena ini memang jadwal tambahan, nanti bisa melihat rekaman di YouTube. Dan kalian juga nanti yang ada di sini pun, nanti kalau misalnya belum jelas, nanti bisa melihat di YouTube juga. Nah, sehingga tidak ada alasan tidak jelas. Ya, karena sempat kita berkali-kali gitu ya. Ya, oke, kita lihat untuk materi hari ini. Nanti di sini download, silakan ya, di-download. Nah, kita lihat di sini apa ini isinya. Ya, mungkin ajarnya kurang ini ya. Ya, kayaknya terang lain. Ini berarti belum pernah masuk ke sini? Belum. Oh, baru kali ini ya. Oke. Ya, untung tadi tidak nyasar ke tempat lain ya. Tidak. Ya, ada yang nyasar ke kantin mungkin ya. Ya. Nah, oke. Jadi ini gambarnya, gambar anu ya, gambar transmisi tegangan tinggi. Ya, memang kalau di Indonesia itu transmisi tegangan tinggi itu menggunakan listrik bolak-balik. Jadi dari pembangkit kemudian masuk ke transmisi tegangan tinggi, tegangan menengah, sampai tegangan rendah yang masuk ke rumah itu semuanya menggunakan tegangan bolak-balik. Kalau di negara maju itu sudah ada beberapa yang menggunakan tegangan DC. Nah, sehingga disebut dengan HVDC, High Voltage DC gitu ya. Karena memang tegangan bola-balik ini keunggulannya mudah untuk diubah-ubah tegangannya. Ubah tegangannya menggunakan apa? Karena tegangan bola-balik. Mengubah tegangan, menaikkan untuk tegangan menggunakan trafo. Paling gampang menggunakan trafo. Ya. Kalau DC menaikkannya menggunakan apa? Kira-kira? Ya, nanti ada boost converter. Ya. Kemudian menurunkan menggunakan buck converter. Nah, itu kalau tegangan DC. Nah, kalau zaman sekarang memang teknologi sudah maju sehingga menggunakan konverter itu lebih efisien dibanding menggunakan trafo. Nah, sekarang di negara maju sudah dicoba berapa itu sudah menggunakan tegangan DC untuk penyaluran energi listrik. Nah, ini kita lihat isinya, nanti kita akan bahas sedikit tentang ya, perbedaan DC dan AC. Kemudian kita lebih lanjut mempelajari tentang AC, kemudian tegangan sesaat pada AC, kemudian nilai RMS, dan nanti ada nilai nilai rata-rata. Nah, ini. Jadi kebetulan layaknya sudah ada aja. Tidak apa-apa. Nah, kita lihat di sini. Tegangan AC itu apa bedanya dengan DC? Ya, jadi DC itu arah dari arus itu selalu konstan. Nah, maka arah tegangan juga konstan. Tapi kalau AC itu arah arusnya itu bolak-balik. Biasanya itu nanti berupa gelombang sinus. Ya. Jadi ini kalau DC ini arahnya yang konstan, ya ke satu arah. Kalau ini kan arahnya di sini ini mundur, ini maju, ini mundur, ini maju gitu kan. Nah, sehingga di sini disebut dengan tegangan bolak-balik karena arahnya memang bolak-balik. Nah, jadi direct current voltage is always constant. Ya, electricity flows in a certain direction. Nah, sambil kita belajar bahasa Inggris ya. Jadi ilmu elektro itu ilmunya itu impor gitu ya. Nah, sehingga kalau kita nggak bisa bahasa Inggris ya nanti kita akan banyak ketinggalan. Makanya di sini kita coba sekalian menggunakan slide bahasa Inggris. Kenapa? Kalau menggunakan bahasa Indonesia saya harus menerjemahkan gitu ya, sehingga langsung saja menggunakan Inggrisnya aslinya kan gitu kan. Nah, ini kalau DC, kalau AC ya in contrast ya, dan sebaliknya, dan apa bedanya, in alternating current voltage periodically change from positive to negative and vice versa. Berarti dari jadi periodik itu tegangan itu berubah
Kalau ini tuh plus terus. Nah, ini ada min, ada plus, min, plus gitu ya. Nah, ini secara periodik. Ya. Gimana? Ya, jadi gambar itu mencerminkan nilainya. Jadi kalau ini tegangan DC seperti ini, ya, yang atas plus yang bawah B. Kalau tegangan AC itu lambangnya seperti ini. Nah, yang atas ini, yang atas terus min, kemudian dibalik, min plus, plus min, plus seperti itu. Nah, makanya gambarnya ya tegangannya bolak-balik seperti itu. Harusnya pun juga seperti itu nanti bolak-balik. Cuman kalau tegangannya itu biasanya mendekati sinus, tapi kalau arusnya nanti pada waktu praktek mungkin suatu saat bisa melihat ya arusnya itu tidak sinus, kadang-kadang kacau gitu arusnya. Nah, ini beda utama untuk tegangan DC dan tegangan AC. Ya, saya kira gampang nih ya. Nah, kemudian yang AC. Nah, ini karena tegangannya bolak-balik, maka kita mengenal bentuk tegangan AC yang biasanya berbentuk mendekati sinusoida. Meskipun nyatanya nanti tidak sinus murni ya, tapi ada sedikit cacatnya nanti. Ada sedikit gelombang itu yang bagian yang tidak menyerupai sinus murni. Nah, kita nanti mengenal adanya amplitude. Amplitude itu diukur dari center line to peak. Nah, ini center tengah ke peak sini. Ini amplitude. Amplitudo bahasa Indonesianya. Amplitude. Kemudian amplitude dapat diukur dari sini center line ke peak atau dari peak to peak dibagi dua. Dari sini sampai sini dibagi dua. Nah, peak to peak dibagi dua itu juga bisa sama saja. Peak to peak itu berarti puncak ke puncak. Ini kan center line garis tengah ke puncak. Nah, itu atau dari puncak atas ke puncak bawah. Nanti dibagi dua. Nah, itu juga bisa sama saja nanti nilainya. Karena ini kan simetris. Nah, ini ada amplitude. Kemudian kita mengenal juga yang namanya period. A sinusoid is the length of the complete cycle. Berarti satu siklus itu satu periode. Diukur dari sini sampai sini bisa, dari sini sampai sini juga bisa ini ya. Dari sini sampai sini juga bisa, atau dari puncak lembah ke puncak lembah juga bisa. Nah, ini yang penting dua titik yang nilainya sama yang berurutan. Nah, ini diukur. Kemudian juga nanti ada frekuensi. Nah, kalau ketemu periode nanti frekuensi F itu sama dengan super T. F sama dengan super T. Nah, ini parameter dasar, kemudian yang lain juga nanti ada parameter yang namanya itu pergeseran fase. Nah, ini contohnya itu. Jika nanti ada, ini kan, ini sumbu Y, ini mulainya, mulainya kan mestinya kan seperti ini kalau sinus. Tapi nanti suatu saat tuh ada yang mulainya itu nggak di sini, tapi di sini. Ya, karena di sini itu nanti ini dulu, nah ini kan berarti yang biru, yang hijau ini kan bergeser. Nah, ini bergesernya ini berapa? Nah, ini disebut dengan pergeseran fase. Pergeseran fase. Kalau ini bergeser berapa ini? Ini 0, ini pi, nah ini bergeser sekitar pi per 2, lebih sedikit ya. Nah, ini. Jadi nanti gelombang itu bisa bergeser seperti itu. Jadi gimana ya? Matematika teknik tidak. Tidak. Belum ya. Nah, ini contoh sinus yang tergeser. Ada pergeseran fase, juga nanti ada pergeseran vertikal. Nah, ini suatu saat sinusnya ini juga terangkat gitu ya, terangkat ke atas. Nah, ini bisa seperti ini. Jadi kalau center line-nya di sini, ini yang biru ini kan tidak tergeser karena memang di sini ya. Ya, ini center line di sini, ini amplitude di sini, kan? Ini lembahnya, ini puncak, ini lembah ya.
Nah, ini kalau yang ini ya ini berarti tergeser ke atas ini. Tergeser ke atas sehingga seakan-akan nolnya itu di sini seakan-akan. Nah, kalau ada dua sinyal seperti ini bisa dikatakan yang hijau ini tergeser ke atas dari yang biru atau dibalik. Kalau referensinya yang itu kalau kita menggunakan referensi yang biru ya. Kalau kita menggunakan referensi yang hijau berarti yang biru ini tergeser ke bawah dibanding yang hijau. Nah, kan gitu. Nah, tinggal nanti referensinya yang mana referensinya? Yang menjadi patokan itu yang mana gitu ya. Ya, itu. Ada yang tanya mungkin? Ya, saya kira gampang ya, masih masih gampang ini kan. Oke, kemudian jadi ada amplitude, ada period atau periode, frekuensi, pergeseran fase, phase shift, pergeseran vertikal, vertical shift. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini amplitude contohnya. Ini ya, ini amplitude, ini pergeseran fase, pergeseran vertikalnya tidak ada. Ini kan simetris terhadap sumbu horizontal. Pergeseran fase juga tidak ada. Ini ya, ini pas di sini pas 0, sehingga mulai dari sini. Nah, ini periodenya itu di sini periode. Nah, berarti ini ada amplitude, ada period, ada pergeseran ke atas tidak ada, pergeseran fase juga tidak ada. Ya, amplitude berarti satu, gitu kan. Amplitude satu. Kemudian pergeseran ke atas nggak ada, pergeseran fase nggak ada. Kemudian periode, nah ini dihitung aja ini. Dari sini sampai sini. Ini 2, 4, 6, 8. Berarti ya kira-kira 6 lebih sedikit ya. Periodenya 6 lebih sedikit. 6 lebih sedikit itu periodenya. Nah, sekarang satu periode itu kalau dilihat sudutnya itu sama dengan 360 derajat atau 2pi. Jadi ini kan dari sini sampai sini itu kalau dihitung sudutnya itu 360 derajat. 360 derajat dalam radian itu 2pi. Makanya sering disebut sudutnya itu 2pi atau 360 derajat. Contoh lain, nah ini amplitudenya. Nah, ini ada pergeseran ke atas. Ini ada vertical shift-nya ini diangkat ke atas. Jadi sinus tapi diangkat ke atas. Nah, ini. Sinus tapi diangkat ke atas. Amplitudenya ya amplitude dihitung dari ini, dari center line-nya. Berarti ini amplitudenya ini 2. Ini pergeseran ke atasnya itu 3. Ya. Vertical shift itu sering disebut offset ya. Sering disebut offset. Oh, bukan offside. Offset, bukan offside. Kalau offside itu berarti kalau ini terlalu lumayan offside. Offset ya. Bukan offside. Nah, ini pergeseran fasenya sekitar ini 0,5 ya. Ini kan mundur 0,5. Kemudian periodenya berapa ini? Ya, 2 lebih sedikit ini periodenya. Ini 1, ini 2, 3, 2 lebih sedikit. Oh, ini ya, dari sini sampai sini ya. Dari sini sampai sini, berapa ini berarti? Nah, hitung aja ini. 1 lebih sedikit ya. 1,5 mungkin. 1,5 ya kira-kira. Ini kan dari sini sampai sini, 1,5 kira-kira ya. Ya, 1,5. Nah, itu periodenya itu. Kalau kalau menggunakan apa gambar di kertas mungkin dapat diukur pakai penggaris ini ya, berapa ini periodenya, ini diukur sesuai dengan di dicocokkan dengan ini nilai di sini, skala di sini ya. Oke, saya kira itu masih mudah. Nah, ini contoh lain. Nah, ini kalau seperti ini, nah ini periodenya
Ini 0, 0,2, 0,4. Nah, ini periodenya itu seperempat. Periode seperempat berarti frekuensinya itu 4. Nah, frekuensinya itu 4. Frekuensi itu berapa sinyal yang terjadi atau berapa gelombang terjadi dalam waktu 1 detik. Itu frekuensi. Dalam 1 detik, ya, ini 0, ini 1 detik. Dari 0 sampai 1, ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Berarti frekuensinya 4 Hz. 4 Hz. Nah, periodenya seperempat detik. Berarti satu gelombang itu terjadi dalam waktu 4 detik. Berarti ini periode T sampai dengan 0,25 second detik berarti sama dengan 4 Hz. Ada yang tanya? Masih mudah ini ya. Oke, kemudian nah ini. Jadi isyarat AC itu kan bentuknya kan sinus seperti itu. Sinus. Nah, terus kalau ditanya, kita tadi sudah melihat ada amplitude ya, amplitudenya berapa, periode berapa. Tapi kalau ditanya, ini besarnya berapa ini isyarat AC ini? Atau nilainya berapa? Nah, kalau nilainya berapa lah ini, nilainya itu kan berubah terus, membentuk gelombang sinus ini. Ini nilainya pertama 0, kemudian naik, 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 sampai maksimal, turun, 0, kemudian menjadi negatif seperti ini. Nah, berarti nilainya berapa itu ya berubah terus. Nah, sehingga kita mengenal adanya nilai sesaat. Nilai sesaat, nilai yang terjadi saat itu, nilai sesaat. Atau sering disebut dengan instantaneous value gitu ya. Instantaneous value itu nilai sesaat. Berarti nilai sesaat di sini itu ini. Nilai sesaat di sini ini nomor 2 ini di sini. Nilai sesaat saat 3 itu di sini. Nah, terus. Nah, nilai sesaat ini nanti berubah terus nanti. Sesuai dengan ini grafik sinusnya ini. Nah, ini jadi nilai sesaat itu nanti berubah-ubah terus sampai nanti ya nanti akan berubah terus mengikuti pola sinus ini. Dan pola ini membentuk pola periodik ya. Nah, sekarang kalau nilainya berubah terus nanti untuk mengetahui nilainya ini berapa? Apakah kita menggunakan amplitude? Apakah menggunakan apa? Jelas tidak mungkin menggunakan nilai sesaat. Contoh misalnya tegangannya 220 itu nilai apa? Nilai sesaat tidak mungkin karena berubah terus. Apakah itu amplitudenya, puncaknya? Nah, itu nah, ini nanti ada perhitungannya nanti. Ya. Jadi ini perbedaannya dengan DC ya. Jadi kalau DC itu kan nilainya kan konstan, tapi kalau AC itu berubah nilainya. Nah, ini berubah. Ya. AC signal instantaneous value constantly fluctuates, berarti berubah, berfluktuasi. Ya, with respect to time, dengan adanya perubahan waktu. In contrast to DC signal, dibanding dengan DC yang nanti continuous atau konstan ini ya. Nah, ini kan tetap gitu ya. Nah, jadi perubahannya itu bedanya itu ya. Jadi AC itu nanti nilai sesaatnya itu nanti berubah-ubah. Tapi kalau DC itu nanti nilai sesaatnya ya sama terus ya. Sampai nanti pun nanti sama. Nah, kembali ke sini, lah ini terus berarti kalau ada gelombang seperti ini tegangannya berapa ini tegangannya? Nah, tegangan ini berapa tegangannya? Nah, sehingga kita nanti mengenal yang namanya RMS. Nah, ini bukan apa itu? Republik Maluku Selatan ya. Nah, ya. Kepanjangan root mean square. Ya, root mean square. Root mean square itu merupakan suatu nilai nanti yang ada di gelombang sinus. Ya, root mean square itu
didefinisikan, apa definisinya? Nah ini ya, RMS value provides an amount of AC power taken by a resistor that comparable to the power pulled by a DC source. Jadi kalau DC-nya itu sekian, kalau masuk ke resistor kan nanti akan membuat daya. Nah, DC-nya sekian. Nah, maka AC-nya itu sekian. Kalau membuat daya yang sama itu AC-nya sekian. Jadi dengan nilai DC ini dan nilai AC RMS segini, ini itu nanti akan membuat power yang sama jika nanti masuk ke rangkaian. Ini nanti kalau ini masuk ke R, ini juga masuk ke R, nanti kan ada power P sama dengan P kuadrat per R. Itu juga sama. P sama dengan P kuadrat per R. Nah, kalau R-nya sama, ya artinya P-nya ini ya sama harusnya. Atau ini P ini 10 volt. Nah, berarti ini juga harus di ini harus 10 volt juga. Ya ini contohnya kalau ini 240 volt. Nah, berarti ini juga harus 240 volt. Nah, 240 volt itu nilai mana? Apakah nilai maksimum, nilai peak? Ternyata bukan. Nah, ini 240 ini merupakan nilai RMS-nya. Jadi kalau 20 ini nilai RMS. Jadi di 10 volt itu nanti kalau dijadikan ke power sama dengan AC dengan nilai RMS 10 volt. Kalau di sini DC 240 volt itu nanti kalau dijadikan power yang nanti di resistor itu ya dimasukkan ke beban resistor itu sama dengan AC di sini dengan nilai RMS itu 240 volt. 240 volt itu bukan nilai amplitudenya. Ya, 240 volt itu bukan nilai amplitudenya. Nah, terus ini 240 ini nilai RMS. Ini berapa tingginya dibanding dengan ini? Nah, jadi tadi nilai RMS itu nanti adalah yang memberikan power yang sama ya. Jadi ini AC 240 volt, DC 240 volt itu akan memberikan power yang sama kalau nanti dimasukkan ke resistor. Nah, sekarang untuk menghitung RMS bagaimana? Nah, ini untuk menghitung, nah ini ya, sama ini ya berarti ya. Jadi sama seperti gambar di panelis tadi. Ini V DC, ini V efektif. Kalau ini AC. Nah, nanti harus memberikan daya yang sama. Nah, kalau dihitung ini nanti berapa ini? Ini sudah ada rumusnya. Nah, ini, wah ini pakai integral ya. Nah, jadi menghitung RMS, ya, menghitung nilai RMS itu nanti menggunakan integral seperti ini. Ya, ini berarti ini kan tegangan di sini itu dikuadratkan. Ini kuadrat ditambah ini kuadrat ditambah ini kuadrat terus gitu. Tambah terus sampai nanti sampai selesai di sini. Ya. Kemudian kalau sudah dikuadratkan terus dijumlahkan terus dibagi dengan n. N itu adalah ini jumlah ini tadi. Jumlahnya ada berapa ini? Kalau ini kan 1 2 3 4 5 10. Nah, ini kalau sampai sini kan sampai 20, nah, berarti dibagi 20. Kemudian diakar. Nah, sehingga disebut root mean square ya. Ini berarti akar rata-rata kuadrat akar rata-rata gitu kan. Jadi ini dikuadratkan dulu, kemudian di rata-rata, ini kan dibagi n, kemudian baru diakar. Nah ini untuk menghitung RMS seperti ini. Ini rumus dasar untuk menghitung RMS. Nah untuk gelombang sinus itu dapat disederhanakan, tidak perlu pakai ini kalau sinus. Karena sinus kan sudah jelas ini ya, grafiknya seperti ini. Nah kalau untuk gelombang sinus langsung bisa menggunakan persamaan ini. Ya, jadi PRMS itu nilai peaknya dikalikan 0,7071. Jadi ini peaknya berapa?
kalikan 0,7071. Udah ketemu. Nah, itu untuk gelombang minus. Jadi ini kalau contohnya ini ya. Jadi kan titiknya di sini itu V peak. Nah, berarti nanti RMS-nya kira-kira di sini. VRMS. VRMS sama dengan 0,7071 V peak atau disebut 0,7071 V max. V max sama V peak itu kan sama. Atau seperakar 2 dari V peak-nya itu. Jadi nanti kalau hitung PRMS itu menggunakan itu. Kalau nanti isyaratnya itu merupakan gelombang sinus. Kalau bukan sinus ya jangan pakai itu, nanti lain. Oke, ada yang tanya? Nah, ini ya. Jadi nanti kita mengenal adanya PRMS. Ini 0,7071. Ini V peak-nya. Kemudian nanti ada nilai rata-rata. Ya, nilai rata-rata itu nanti kalau ini di rata-rata, ya nah, tadi kan ini naik kemudian turun. Nah, itu kalau di rata-rata itu nanti akan menghasilkan 0,637 kali V peak-nya. Tapi yang sering digunakan VRMS ya, karena nanti yang yang setara dengan daya untuk tegangan DC itu VRMS. Nah, itu untuk tegangan AC seperti itu. Ada yang tanya? Ya. Nah, kalau nggak ada yang tanya, dihidupkan komputernya. Yang bawa laptop oh, laptopnya belum ada softwarenya ya. Hidupkan dulu komputernya.